Kayaknya restoran yang itu menarik ya, Rin. Yaudah, aku mau pesenin take away buat kita. Kamu mau nunggu di sini apa Aku mau tunggu ikut di juga? sini aja nggak apa-apa ya. Ya udah nggak apa-apa. Aku nggak bakal lama juga kok. Bentar ya. Aduh, jangan sampai Arena tahu gue beli perhiasan buat Dita. Mas Saka beli perhiasan buat siapa ya? Rin. Sengaja ketemu di sini ya. Aku habis ini nih tadi beli gantungan buat dasi, jepitan dasi gitu buat di kantor. Ya biar rapi aja sih. Lagi promo sih tadi 50%, jadi aku beli aja lah. Saya nggak nanya. Saya nggak mau tahu juga kok. Kamu mau beli apa, buat siapa, terserah kamu. Itu bukan urusan saya. Saya nggak ada urusannya. Sama seperti kamu aja. Kamu juga nggak berhak untuk mencampuri urusan saya. Ini aku beneran beli. Hai Sel, lo di sini? Gue lagi sama Dante. Ya, gue tahu. Makanya gue mau ngajakin lo ngobrol sekarang. Oke, mau ngobrol soal apa? Gue tuh nggak ngerti ya, Vin, sama tujuan lo. Apa maksud lo nyuruh Dante buat putusin gue? Oh, soal itu enggak, ini salah paham, oke? Nggak seperti itu kejadiannya. Gue bisa jelasin. Salah paham. Gak usah ngeles. Karena memang lo dari dulu tuh gak suka kan lihat hubungan orang tuh baik-baik aja. Lo berharap semua hubungan orang itu sama kayak lo sama Ariana. Berantakan. Ini orang kemana deh? Kok lama banget sih? Katanya ke toilet. Toiletnya di mana sih? Di Bogor apa? Gini ya, Vin ya. Gue ingetin. Sampai kapanpun, Ariana gak akan ngelirik lo. Sel, sebelum lo ngelantur, mendingan kita stop sampai di sini pembicaraannya, oke? Lo tuh salah paham. Salah paham dari mana sih, Gavin? Lo tuh cowok paling pelin-pelan yang pernah gue kenal dari dulu. Cukup, Sel.
Jangan-jangan dia bohongin gue lagi ya? Dia malah mau ngejar Dante. Gue susulin aja deh. Galvin nggak pernah meminta saya secara spesifik untuk mutusin kamu. Itu semua murni keputusan saya. Wah, seru nih kayaknya nih. Jadi selama kita ada hubungan, kamu nggak pernah bahagia sama saya, Dante? Kata siapa? Kata siapa saya nggak pernah bahagia sama kamu? Saya itu bahagia banget sama kamu, Sal. Tapi akhir-akhir ini, hubungan kita ini selalu dipenuhi dengan pertengkaran. Itu semua terjadi karena kamu, Sal. Karena sikap keras kepala kamu yang membuat hubungan kita ini dalam masalah. Wah, seru banget nih. Followers gue pasti happy banget lihat rame-rame kayak gini. Luar biasa kamu, Dante. Saya doang yang salah. Jadi guys, ini ada cewek yang gak terima gitu diputusin, terus nyalain orang lain. Menurut kalian gimana? Tuh, siapa sih cantik banget? Gemesin lagi. Si Selina emang pintar deh ngambil momen. Tahu aja mana yang lagi seru, dia langsung live-in aja tuh. Komen deh. Saya kesel, saya marah sama kamu tiap hari itu karena apa? Karena kamu terus-terusan merhatiin Dinda. Lihat sendiri kan? Saya itu sampai capek ngejelasin ke kamu. Kalau saya itu nggak ada hubungan apa-apa sama Dinda, Sal. Terus sampai kapan kamu nggak ngerti kayak gini? Oke, guys. Berantemnya udah dulu ya. Nggak enak nih, ntar ada yang lihat jadi malu kalian. Please, stop sampai di sini. Kamu lagi deh. Jangan lupa makan siang ya, Mbak Sisil yang cantik. Kok udahan sih? Ya elah. Lo kemana aja sih? Lama banget, gue lapar tahu. Bisa makan? Balik ke meja. Udah nggak mood gue buat makan. Yuk. Masa gue gak makan? Dengar ya, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya kamu harus pergi dari rumah saya sekarang juga. Ma, Jangan sentuh. Mama sabar, Ma. Kalau Mama usir Papa dari rumah, Papa tinggal di mana? Ma tinggal di mana? Terserah. Saya nggak peduli kamu mau tinggal di mana. Sekarang aja kamu tinggal di rumahnya si Ajani sana. Ma, Papa minta maaf. Papa minta maaf, Ma. Mama harus tahu, Ma. Anjani itu masa lalu Papa. Semenjak Papa menikah dengan Mama, Papa tuh nggak pernah berhubungan dengan Anjani. Nggak pernah, Ma. Nggak pernah sama sekali. Jangan sentuh. Dan soal anak itu, Papa nggak pernah lihat anak itu, Ma. Nggak pernah lihat mukanya, Ma. Mungkin aja dia itu bohong, Ma. Untuk menghancurkan keluarga kita. Dan sebetulnya memang anak itu nggak pernah ada, Ma. Terus bisa aja kan, Ma? Kalau dia itu sakit hati dan ingin menghancurkan Papa. Please, Ma. Mama percaya Jangan sama sentuh. Papa. Mau itu ada anak kamu atau enggak, saya nggak peduli. Pokoknya kamu harus angkat kaki dari rumah saya. Saya buang lihat muka kamu. Tolong, Ma. Mama, udah, Ma. Awas! Ngapain sih, Ma? Udah, Mama, sabar, Ma. Ma. Apa lagi? Apa lagi? Ingat ya, semua yang kau pakai ini itu uang saya. Jadi semuanya harus kamu copot. Mama, tunggu, Ma. Kalau semua pakai di rumah ditinggal, Papa pakai apa-apa jadi? Telanjang, Pak. Bapak kenapa telanjang? Kamu ngapain di sini? Saya tadi dengar Bapak berantem sama Doniken. Bapak nggak apa-apa? Enggak.
Saya nggak apa-apa. Saya pusing, Coki. Pusing banget. Kamu tahu sendiri kan? Kalau Mikan marah itu udah menyeramkan banget. Saya takut. Dia usir saya, Coki. Terus saya mau tinggal di mana? Harus di hotel. Gak mungkin kan? Bapak tenang aja. Bapak bisa tinggal di apartemen saya aja. Sampai Bu Niken marahnya sampai reda. Gak apa-apa kok, Pak. Bener ini. Iya, Pak. Gak apa-apa. Coki, saya boleh pinjam baju kamu nggak? Baju? Iya, bener. Iya, Pak. Gak apa-apa. Boleh. Makasih ya, Coki ya. Kamu sudah bantuin saya. Kamu nih benar-benar bisa diandalkan. Ya, lebih-lebih dari anak sendiri. Ya, Pak. Sama-sama. Thank you ya. Kira-kira Ariana percaya nggak ya sama alasan aku tadi? Wah. Baru mulai kerja udah punya perhiasan aja. Beli di mana? Mahal kayaknya. Enggak, Mas Bagas. Ini murah meriah kok. Lagi ada promo 40% di toko perhiasan. Buat istri saya, dia minta perhiasan, jadi saya cari aja yang murah-murah. Oke. Sabar, Sak. Sabar. Mas Bagas ini lebih senior dari lu, Sak. Sabar. Mas, kenapa telepon dari aku nggak diangkat-angkat dari tadi? Ya maaf banget ya, aku nggak bisa angkat telepon kamu tadi. Tadi itu aku lagi ada di antara Selin dan Dante yang sedang bertengkar. Kok bisa ada Dante sama Selin sih? Tapi udah. Aku nggak mau bahas tentang Dante sama Selin ya. Aku dari tadi telepon Mas Gavin tuh mau bilangin ini soal Mama dan Papa ya. Ini Mama mau usir Papa dari rumah. Papa diusir? Iya, mau usir Papa, Mas. Aduh, Riri nggak tahu deh. Nanti Riri ceritain deh. Ini cuma gara-gara mulut Riri aja yang ceroboh. Tiba-tiba Mama keluar dari rumah mau usir Papa, ngotot gitu. Coba sekarang Mas Gavin hubungin Papa, konfirmasi sama Papa. Biar ini nggak ada ribut-ribut lagi ya antara Mama sama Papa ya. Oke. Sayang, kamu tenang aja sekarang, oke? Jangan nyalahin diri kamu sendiri, jangan stres ya. Nanti aku tanya Papa deh di ruangannya. Nanti aku pulang kantor, aku jemput kamu, kita keluar ya. Iya. Yaudah, Mas. Aduh, si mamanya ada-ada aja sih. Apa benar? Papa itu diusir Mama dari rumah? Iya, Vin. Tadi mama kamu datang ke sini. Dia marah-marah, dia ngamuk, dan ngusir Papa dari rumah, Vin. Vin, Papa udah jelasin semuanya sama Mama. Tapi Mama kamu nggak mau denger, Vin. Sumpah, Vin. Sumpah, Pak. Papa itu gak pernah hubungan lagi sama Anjani. Semenjak Papa menikah dengan Mama kamu, gak pernah sama sekali, Vin. Wah, harusnya Papa tuh kasih waktu dong ke Mama. Papa kan tahu sifat Mama gimana, suka meledak-ledak. Tapi nanti kan baik dengan sendirinya, Pak. Ini semua gara-gara keluarga Kusuma. Gara-gara mulut mereka itu, Mama kamu jadi benci banget sama Papa, Vin. Vin, Papa nggak akan membiarkan mereka. Mereka harus dapat balasan dari Papa. Ya jangan gitulah, Pak. Kebencian Papa ini nggak akan menyelesaikan masalah. Vin, kebencian dan rasa iri keluarga Kusuma itu hampir menghancurkan keluarga kita, Vin. Apa kamu nggak marah? Hah? Oke, rencana Papa apa selanjutnya? Karena Galvin nggak bisa lama. Galvin harus ketemu Riri sekarang. Ya udah, kamu udah pulang aja deh. Biar Papa urusin masalah Papa sendiri. Udah, kamu pulang sana. Ya, udah. Oke, Pak. Baik. Papa jaga diri ya. Udah pulang.
Tumben Mas Galvin ajak aku keluar. Mau kemana ya? Kalau cuma mau bujuk-bujuk atau minta maaf kayak tadi malam sih, apa aku tolak aja ya? Mama? Ma? Rih, Ma? Rih, dengerin Mama ya. Selama Galvin suami kamu itu berusaha menjadi suami yang baik buat kamu, kamu harus turutin, kamu nggak boleh ngelawan. Terus kalau Galvin punya salah sedikit juga, kamu harus maafin. Toh selama ini juga Galvin kan selalu jujur sama kamu, nggak pernah bohong juga kan? Ya bohong dikit-dikit aja, kamu harus maafin dia, ya? Iya Ma, pasti akan ada kesempatan lagi buat Mas Galvin kok. Ma, bagus. Tadi aja Mas Galvin ngajakin Riri buat keluar. Tapi nggak deh Mama. Riri masih kepikiran sama Mama. Kamu gak usah mikirin Mama, kamu pikirin baby kamu sama suami kamu. Ya, Mama mulai sekarang mulai terbiasa sendirian hidupnya. Oh, nantinya juga Mama akan hidup sendiri kok tanpa papa kamu. Kok Mama ngomongnya kayak gitu sih, Ma? Kok tanpa papa? Ya iya dong, tanpa papa. Mama mau ceraikan papa. Yun, sebaiknya kita harus ke kampung kamu buat nemuin ibu kamu. Ini masalahnya itu nggak bisa kita tunda terus-menerus, Yun. Kamu yakin, Tom? Seumur hidup aku belum pernah seyakin sekarang, Yun. Dan sebagai anak, kita harus lakukan apa aja supaya ibu kamu bisa maafin aku. Dan biar hubungan kita bisa direstuin, Yun. Ya udah. Kalau kamu yakin, besok kita berangkat. Nah, gitu dong. Pokoknya lo berdua tenang deh. Apapun keputusan lo berdua, pasti gue support kok. Dan kalau untuk masalah cafe, Yun, lo tenang aja. Biar gue yang handle. Thank you banget ya, Bon ya. Lo selalu bantuin kita. Gue jadi tenang gitu ninggalin Jamais nanti. Pokoknya gue doain kalian pulang balik ke cafe ini udah bawa kabar yang bahagia. Dan pokoknya lo jangan lupa berdoa, Yun. Semoga hati ibu lo luluh sama gantengnya muka sahabat gue. Masaka. Masaka kok sudah boleh pulang? Emang sudah beres kerjaannya? Udah. Saya udah emailin juga. Mas Bagas boleh cek sendiri nanti. Oh gitu? Oh, saya cek dulu ya. Bentar. Ini ada yang kurang. Laporan buat di Makassar, ini belum ada. Oh iya, kalau buat project di Makassar itu memang kita harus nunggu bagian PO dulu. Nanti kalau bagian PO udah revisi, baru nanti saya bisa update lagi, Mas. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas Bagasnya. Saya harus ngasih hadiah ini ke istri saya. Suamiku? Ini buat aku ya? Kamu di sini? Aku tadi lagi cari angin aja sekitar sini. Halo sore. Oh ya. Saya Dita. Saya istrinya Saka. Ya, saya Bagas, seniornya Pak Saka di sini. Cakep juga nih istrinya si Saka. Ih, dari mukanya nyebelin banget sih. Tapi karena dia senior Saka, jadi harus aku baik-baikin nih. Bu, Ya, ini jadwal sementara buat besok ya. Oke. Kerjaan semua aman ya? Aman kok, aman semua. Ibu kalau mau pulang duluan juga bisa. Atau jangan-jangan ibu mau pergi ya? Ya saya juga sih, Sil yang pulang duluan. Tumben banget ibu pulang duluan. Sih? Bos kamu jarang pulang duluan ya, Sil ya? Hari ini bos kamu tuh lagi pengen pulang duluan soalnya
aku emang lagi ada janji dinner sama dia. Hai Rin. Hai. Hai Justin. Pantes mau pulang duluan ternyata. Enggak, apaan sih? Rin udah selesai semua kan ujian kamu? Udah. Dinner yuk. Bye, Sil. Bye. Pak Bagas, ini pasti suami saya tuh beruntung banget ya bisa punya atasan seperti Pak Bagas. Pasti suami saya merasa terbimbing dan terbantu banget dalam kerjaan. Mbak Dita bisa aja. Udah cantik, pinter lagi nyenengin orang. Bisa aja. Mas Saka beruntung ya punya istri baik dan secantik Mbak Dita. Oke deh, kalau gitu saya pamit dulu ya. Soalnya saya ada kerjaan lagi di dalam. Iya. Oke. Ya. Kamu ngapain baik-baikin dia? Suamiku kamu tuh gimana sih? Aku nih sebagai istri kamu, lagi bantuin kamu dalam karir kamu. Jadi nggak ada salahnya kan kalau misalnya aku caper-caper dikit sama bos kamu. Kan kena juga imbasnya ke kamu. Oke. Lagian, aku tuh tadi lagi jalan-jalan aja deket sini. Aku ke toko emas deket sini, aku sengaja aja pengen lihat berapa sih harga jual cincin kawin mantan kamu ini. Tapi aku sengaja mampir aja ke sini. Iya. Tunggu. Ini buat kamu. Ini beneran buat aku. Baik banget sih suamiku. Berarti aku nggak harus jual cincin kawin mantan kamu. Makasih ya suamiku, aku tuh seneng banget. Yaudah kalau gitu kita sekalian jalan-jalan sore aja ya. Enggak, aku capek, aku mau balik rumah. Kamu gimana sih suamiku? Aku udah kesini juga nyamperin kamu. Udah kita jalan aja ya. Ayo suamiku, ayo. Sayang, ini dia kafenya. Bagus kan? Bagus. Ini rekomendasinya Dante loh. Oh ya? Aku suka sih. Emang selera kamu nggak pernah salah sih, Mas. Iya, bagus ya. Katanya kamu suka, kok murung gitu? Enggak, Riri cuma nggak enak sama mama papa. Di situasi kayak gini, mereka ada masalah, kita malah senang-senang Mas ninggalin mereka. Enggak sayang, kita nggak seneng-seneng kok. Kita cuma cari hiburan aja biar nggak stres, ya. Terutama untuk kamu dan baby kita ini. Oke? Masuk ya? Di situ tuh kayak apa di situ? Itu. Tenangin diri lo. Ini saatnya lo minta balikan sama Coki. Buang gengsinya, oke? Hai sayang. Aku mau ngobrol sama kamu. Gimana kalau kita ngobrol di tempat kamu aja yuk? Kita ngobrol di dalam aja. Enggak. Kok Coki aneh banget ya? Kayak lagi nyembunyiin sesuatu gitu. Apa jangan-jangan dia ngumpetin cewek lagi? Gak bisa nih dibiarin nih. Kamu gak pernah loh ngelarang aku buat masuk ke apartemen kamu? Enggak. Ada yang kamu sembunyiin ya? Enggak sayang, enggak sama sekali. Cewek ya? Iya. Kamu udah move on dari aku? Enggak ada. Kenapa aku gak boleh masuk? Enggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Kenapa sih? Aku gak pengen banget.
Apa sih nih? Maksudnya apa? Ini belum semuanya jebak aku. Ada apa, Coki? Sayang, aku bisa jelasin semuanya. Jadi Pak Wijaya lagi berantem sama Bu Niken, dan untuk sementara Pak Wijaya tinggal dulu di apartemen aku. Gak apa-apa kan, sayang? Yaudah, yuk kita ngobrol dalam aja. Nggak usah. Kamu urusin aja bos kamu. Aku nggak terlalu penting. Sayang. Coki, Sisil nggak salah paham kan? Kenapa saya ada di sini? Nggak apa-apa kok. Nggak apa-apa kok, santai aja. Ngapain kamu kesini? Saya mau menjelaskan soal apa yang terjadi di pensiun. Sekalian saya mau menegasin sama kamu. Kalau masa-masa nggak bahagianya saya, itu karena kamu sering mencurigai perasaan saya sendiri. Asal kamu tahu, saya, selain masalah hubungan saya sama Dino, saya itu bahagia bersama kamu. Saya sangat bahagia ketika saya menjalani hari-hari saya bersama kamu. Kalau memang semua omongan kamu itu benar, ini saatnya kamu bisa nunjukin ke aku. Jangan kamu angkat telepon itu. Kalau nggak kuat nggak apa-apa, angkat aja. Tempatnya gimana, sayang? Bagus kan? Bagus, seru banget. Kayaknya lagi happening ya, Mas? Iya. Mau duduk dulu. Hai, Vin. Hey. Hai, Mbak Riri. Mbak Riri, Justin. Hai, Justin. Hai. Hai, Riri. Kalian berdua makan di sini juga? Gimana kalau kita gabung aja? Duh, gimana ya? Aku nggak mau jadi pengganggu hubungannya Mbak Riri sama Gavin. Ya udah, mendingan kita makan bareng aja kalau gitu. Vin, gimana menurut kamu? Takutnya kalian pengen quality time bareng kan, kita ganggu. Enggak dong. Masa ganggu sih? Yuk. Ayo. Silakan Justin. Oke, Justin. Kalian berdua emang
sengaja kesini atau kebetulan aja gitu ketemu di sini? Tadinya kita tuh rencana makan siang bareng, tapi akhirnya kita mutusin buat makan malam aja di sini. Dan ternyata restorannya keren juga ya. Semakin jelas semuanya, Dante. Jelas terlihat. Bahkan di depan saya aja kamu masih bisa menunjukkan perasaan kamu sama Dinda. Semua omongan kamu bilang kamu gak ada perasaan apa-apa sama Dinda. Kalian cuma sahabat. Ini sekarang aku melihat jelas. Nyata semuanya. Jadi mulai sekarang aku minta tolong sama kamu. Stop merasa menjadi orang yang paling tersakiti di hubungan ini. Stop untuk ketemu sama saya. Belaga untuk menjelaskan semuanya. Karena percuma. Karena hati kamu cuma buat Dinda, bukan buat saya. Dante, Bram tuh selama ini jebak aku. Hai, Sen. Mau kemana kamu malam-malam kayak gini? Bukan urusan kamu. Aku nanya, terus kamu jawab dong. Bukan urusan kamu, Bram. Din. Halo? Dinda. Kamu nggak punya telinga? Aku nanya, jawab. Mau kemana? Bukan urusan kamu. Aku nanya, dijawab. Din. Belum puas kamu. Belum puas kamu jebak aku selama ini. Dengan semua keserakahan kamu. Aku udah tahu, Bram. Aku udah tahu alasan sebenarnya kenapa kamu kayak gini sama aku. Kamu sengaja ngebuat aku biar gugat cerai kamu. Dan kamu bisa ngambil warisan orang tua kamu. Iya. Gak. Itu gak akan pernah terjadi. Itu gak akan pernah terjadi? Gak akan. Gak akan pernah terjadi? Gak akan pernah terjadi. Itu harus terjadi, tau gak? Gak, Bram. Bram. Aku bakal batalin perceraian kita. Jangan gitu dong, sayang. Itu harus terjadi sesuai perjanjian kita, ya. Oke, Dinda? Gak akan. Lepasin, Bram. Sakit. Sakit ya? Sakit ya? Ikutin aku dong. Kamu tuh perempuan gak tahu diri, tau gak? Dit. Kalau udah pulang yuk. Jangan dong, aku gak mau pulang ah. Kamu tuh gimana sih? Kita tuh harus rayain malam ini. Apalagi kamu baru kasih cincin buat aku. Ini tuh momen baru dalam hubungan kita, Saka. Pokoknya kita harus rayain, ya? Suamiku, lihat deh. Udah lama banget ya kita nggak live musikan kayak gini.
Gimana kalau kita nyanyi bareng aja? Yuk, kan udah lama kita nggak nyanyi bareng. Udah, kamu gak usah aneh-aneh ya. Gak usah aneh. Kita pulang aja yuk. Nggak bisa. Kamu tuh gimana sih? Ini tuh bukan permintaan aku, tapi ini permintaan anak kita juga. Masa kamu nggak mau turutin sih? Ayo dong. Ayo sama kayak cepetan. Iya, udah santai. Jangan ditarik-tarik gini, santai aja. Ya udah, ayo makanya kamu bangun dong. Ayo. Kamu mau apa lagi? Mau tampar aku? Dasar pengecut! Berani cuma sama perempuan. Kamu lu ngapain sih di sini? Saya nggak akan ngebiarin Anda nyakitin Dinda lagi. Lu gak capek? Ikut campur urusan rumah tangga gua. Itu akan menjadi urusan saya. Ayo, Din. Dinda kok bisa tahu ya rencana gue? Mas, permisi. Ya, Mas. Mas boleh nyanyi di sini? Ya, boleh, Mas. Silakan, Mas. Makasih ya. Lagunya yang ini aja. Iya, yang ini aja. Ya. Yang kayak biasa. Jadi, ayo. Thank you semuanya. Mas, kita pulang aja. Rin, Justin, kita duluan pulang ya. Soalnya Riri udah ngantuk nih, kayaknya harus istirahat. Oh iya. Ya udah. Iya, apa-apa. Mbak Riri sama Gavin hati-hati di jalan. Dan duluan ya. Ya, kalian berdua yang sama. Hati-hati ya. Iya. Aku mau ke toilet dulu bentar. Tunggu ya.
Justin? Justin, bentar ya. Aku cuman mau kasih ini aja. Jatuh tadi. Rin, sebelumnya aku bilang makasih sama kamu ya. Ini kenangan buat aku, Rin. Waktu kemarin emang lagi hancur banget, aku udah desperate banget. Aku nggak tahu harus gimana, jadi aku sempat gadein cincin pernikahan kita. Padahal aku sebenarnya nggak mau banget, Rin. Cuman aku nggak ada pilihan lain. Tapi aku udah tebus yang satu ini, tinggal aku tebus yang biasa aku pakai waktu kita nikah. Buat kenang-kenangan aku. Kamu ngapain di sini? Gangguin suami aku. Apaan sih, Dit? Siapa yang gangguin? Gak ada yang gangguin. Ya dia lah. Nggak usah takut, Dita. Tenang aja. Saya bukan pelakor. Saya bukan perebut suami orang. Soal itu kayaknya kamu lebih ngerti ya. Justin, sorry ya, kita balik yuk. Malu kan kamu? Aku bilang juga apa? Sembarangan kamu kalau ngomong. Ya wajar dong. Kalau aku jagain suami aku dari perempuan lain, apalagi perempuan lain itu mantannya. Dit, kamu ngomong sembarangan sih. Kamu lihat kamu yang malu ya kan? Enggak, biasa aja. Kamu tadi coba dibilang apa sama Ariana? Ariana nggak gangguin aku, dia tuh cuman tadi. Kalau bukan gangguin apa? Ngapain kamu ngobrol berdua sama dia? Aku lagi di toilet loh. Dia tinggal sebentar aja udah ngobrol kamu. Ariana itu tadi enggak sih, nggak ngapa-ngapain. Nggak gangguin aku juga. Kamu tenang aja deh. Dia nggak centil kali, Dit. Nggak mau apa-apa. Nggak ada yang godain kok. Udah yuk pulang. Udah yuk. Ya udah tunggu dong. Nggak tahu ya, aku tadi tuh ngeliat Ariana sama Justin tuh cocok banget. Serasi gitu, Mas. Maksudnya Justin itu kelihatan banget cowok baik-baik, perilakunya baik, bahasanya baik, terus kelihatan kayak memperlakukan Ariana tuh perempuan yang spesial tapi tetap menghormati gitu, Mas. Aku nggak terima sih kalau perempuan baik kayak Ariana tuh ketemu cowok yang nggak bener. Harusnya dia ketemu orang yang kayak Justin yang baik gitu. Aku berharap mereka berjodoh sih, Mas. Kita bisa nggak ya ngomongin yang lain aja, nggak ngomongin mereka? Atau juga mereka cuma temenan aja, ya kan? Dan teh, Dinda. Tante. Bu, untuk sementara ini Dinda butuh tumpangan. Nggak apa-apa kan kalau dia tinggal di sini bersama kita sampai keadaannya semuanya membaik? Gak usah lah Dante, nanti malah ngerepotin. Aku paling numpang nginep semalam aja Tante. Gak apa-apa kan? Din, kamu tuh jangan sungkan seperti itu ya sama saya. Kamu bisa tinggal di sini sampai kamu sudah benar-benar merasa baik. Makasih banyak ya Tante. Sekali lagi, aku minta maaf selalu ngerepotin Tante dan Dante terus. Santai aja, Din. Pokoknya Din, kamu nggak usah punya perasaan kalau kamu merepotkan, ya.
saya sama sekali tidak keberatan kamu tinggal di sini. Ya udah sekarang udah malam, Dante, kamu anterin Dinda ke kamar tamu ya, biar dia istirahat. Ya. Ya, selamat istirahat ya. Mas Bagas? Pak, Lagi apa di ruangan saya? tadi saya nyari Bapak, mau ngasih tahu buat meeting pagi ini. Tapi ternyata Bapak nggak ada. Kalau gitu saya permisi dulu ya Pak ya. Baik, baik. Pagi, Bu. Pagi, Sil. Coki mana? Kok tumben nggak bareng sama Coki? Masih break? Iya masih, Bu. Kenapa? Kok tumben nih marahnya lama banget? Sebenarnya Sisil tuh nggak marah, Bu. Sisil cuma nungguin Coki buat ngebuktiin ke Sisil kalau dia tuh beneran berubah. Ya terus kan Sisil mau ngajakin Coki ngobrol semalam di apartemennya. Tapi ternyata Coki lagi sibuk ngurusin bosnya yang numpang tinggal di apartemennya dia. Jadi ya udah deh nggak jadi. Bosnya? Pak Wijaya. Kemarin Pak Wijaya ada di apartemen Coki. Jadi ya udah deh nggak jadi ngobrol. Om Wijaya numpang di apartemen Coki karena pertengkaran yang sebabin sama Mami kali ya? Yaudah Ibu, masuk. Yuk. Yuk. Yuna, kamu kok pulang gak bilang ibu? Yuna emang mendadak mau kesininya. Yuna gak sendiri. Yuna... Maksud kamu? Selamat pagi Tante, apa kabar? Ngapain kamu datang ke sini, hah? Pagi, Ma. Rajin banget, udah di ruangan Papa aja. Pak. Ya. Saya balik ke ruangan saya dulu ya. Oke. Permisi. Bu. Ma. Mama udah sarapan belum? Kalau belum, Papa temenin. Atau Mama mau... Udah. Gak usah banyak gombal. Sekarang ini kamu cek, udah bener atau belum. Ini dokumen apa, Ma? Ya kamu cek aja sendiri. Iya, ya. Ma. Ini dokumen isinya catatan saham Papa semua ya kan, Ma? Ini mau diapain sih, Ma? Untuk persiapan kalau kita pisah. Saya mau minta semua saham yang kamu punya di sini. Jadi sekarang kamu cek, udah bener atau belum?
Mama sebentar. Jangan pegang saya. Mama nggak bisa buat keputusan sendiri, Ma. Bisa. Nggak bisa, Ma. Tante, aku kayaknya harus pulang dulu deh. Aku harus siap-siap buat kerja, Tante. Soalnya kan semalam pas kesini aku nggak bawa apa-apa sama sekali. Ya udah, yuk Tante temenin. Biar kamu nggak sendirian. Aduh, Tante. Nggak usah deh. Aku takut ngerepotin Tante. Lagian kan Tante juga mau berangkat kerja. Nanti kalau misalkan Tante nganterin aku dulu, nanti Tante telat lagi. Din, sudah berapa kali Tante bilang, Tante ini tidak keberatan dan tidak merasa direpotkan sama sekali, ya. Lagian pagi ini Tante belum ada jadwal meeting, jadi Tante bisa temenin kamu dulu. Tante nggak mau membiarkan kamu ketemu sama suami kamu itu sendirian. Nanti kamu packing aja barang-barang kamu dan untuk sementara waktu kamu bisa stay di sini. Nanti barang-barang kamu biar dibawa sama supir saya. Aduh, kalau kayak gitu aku beneran ngerepotin Tante dong jadinya. Nggak usah deh, Tante. Nanti aku sendiri aja nggak apa-apa. Din, sekali lagi Tante bilang ya, Tante tidak merasa direpotkan. Sebagai perempuan, Tante tidak mau melihat kamu itu sedih. Kalau kamu sedih, Tante bisa ikutan sedih. Oke? Sekarang Tante temenin kamu ambil barang-barang kamu, terus kita balik lagi ke sini. Yuk. Ya udah, kalau kayak gitu aku ikut gimana Tante aja. Ya, kita jalan sekarang? Ya. Oke. Oke, Pak Saka, silakan Anda bagikan dokumen yang Anda udah kerjakan semalam mengenai laporan pengeluaran dana untuk proyek ini. Baik, Pak Justin, silakan buat Pak Justin. Bisa dilihat. Mas Bagas, ya. Jadi saya sudah mengecek ke vendor dan ini adalah angka yang keluar dari vendor. Jika disetujui, kita langsung bisa eksekusi, kita langsung bisa bergerak. Boleh dilihat, Pak Justin. Maaf Pak Saka benar-benar udah mengecek kembali laporannya. Karena di sini saya menemukan selisih antara laporan yang Bapak buat dengan quotation dari vendor. Pertanyaan saya, kenapa biaya yang Bapak buat dari laporan ini biayanya jauh lebih besar dibanding dengan yang ditawarkan oleh vendor? Saya mau minta maaf, Tante. Karena saya udah ngelakuin kesalahan besar berkali-kali, Tante. Saya nyesal udah sempat nyanyain Yuna gitu aja. Dan terakhir kesalahan saya bikin malu Tante. Saya minta maaf, Tante, karena udah membatalkan pernikahan Yuna. Saya nyesel, Tante. Tapi saya akan lebih menyesal kalau saya nggak membawa Yuna kembali kepada saya, Tante. Saya akan nyesal seumur hidup, Tante. Udah cukup, Tante. Saya menyesal karena udah lepas Yuna gitu aja. Itu kesalahan bodoh yang udah pernah saya lakuin, Tante. Dan sekarang saya nggak mau kesalahan itu terjadi lagi, Tante. Jadi tolong maafin saya, Tante, saya mohon. Apa yang harus bisa saya lakukan supaya Tante bisa maafin saya? Saya akan ngelakuin
apapun yang Tante mau, biar Tante bisa maafin saya. Kamu mau saya memaafkan kamu? Jawabannya cuma satu. Kamu jauhi anak saya dan kamu jangan pernah menampakkan muka kamu lagi di hadapan saya, ngerti? Yun, aku nggak bisa nurutin permintaan apa yang ibu kamu minta. Ini beneran ada yang salah sama laporan Anda, Pak Saka. Budget untuk proyek ini lebih besar berkali-kali lipat, Pak Saka. Sebentar, Pak Justin. Angka ini adalah angka yang keluar dari vendor. Saya nggak ngurangin dan saya nggak nambahin sedikit pun. Karena saya tinggal copy paste aja. Karena kan ini laporan keuangan, jadi saya nggak berani ubah apapun. Saya nggak berani minta diskon atau apapun. Nggak mungkin. Karena dalam laporan Anda itu berbeda, Pak. Seharusnya Anda itu lebih jeli. Kalau seperti ini kan kelihatan sekali kalau misalkan Anda itu berniat untuk melakukan kecurangan dan mengambil keuntungan dari bisnis kita. Oh, enggak. Pak Saka, apakah Pak Saka sadar kalau Pak Saka itu baru bekerja di perusahaan ini? Ya. Dan sekarang Anda sudah bertingkah. Dan informasi yang saya dapat, Pak Saka ini coba untuk mengajukan pinjaman keuangan ke perusahaan kita. Untungnya pinjaman itu ditolak. Dan sekarang Anda memanipulasi dana untuk keuntungan Anda. Hebat, Pak Saka. Hebat sih. Maaf, Mas Bagas, Pak Justin. Maaf, saya memang butuh uang. Tapi bukan seperti itu cara saya. Tapi ini pasti ada kesalahan. Saya juga nggak mungkin. Saya mau mulai ini semua dari nol, Pak Justin. Please, ini pasti kesalahan. Maksud Pak Saka gimana? Kesalahannya dari kita gitu? Pak Saka selama saya bekerja di sini tidak pernah ada kejadian seperti ini. Dan sekarang adanya Pak Saka, tiba-tiba muncul kejadian seperti ini. Berarti kesalahannya itu dimulai dari Pak Saka sendiri. Pak Saka, saya benar-benar nggak bisa mentolerir kecurangan seperti ini, Pak Saka. Oke, yang lain, tolong kalian tinggalkan ruangan meetingnya. Saya sama Saka harus bicara. Gak bisa membuat keputusan gegabah seperti ini. Ma, dengar, Ma. Kita ini bukan anak muda lagi, Ma. Kita udah menikah puluhan tahun, Ma. Kenapa bisa jadi begini, Ma? Mama gak percaya lagi sama Papa. Percaya? Udah berapa kali saya kasih kepercayaan sama kamu dan berapa kali juga kamu mengkhianati saya. Bahkan selama ini kamu itu udah benar-benar serius menjalani rumah tangga sama saya. Dan kamu juga berkali-kali mainin perasaan saya. Jadi lebih baik kita bercerai. Biar kamu tuh bisa bersenang-senang sama wanita lain di luar sana, sekalian sama si Anjani di sana. Mama,
Papa dulu memang pernah salah. Salah, Ma. Tapi Papa udah tobat, Ma. Itu semua cuma masa lalu, Ma. Dan waktu itu, Papa tidak bermaksud menduakan Mama. Please, Ma. Please. Papa mohon, Papa nggak mau pisah sama Mama. Stop! Jangan sentuh saya! Pak Saka, saya benar-benar nggak habis pikir loh. Anda tega melakukan kecurangan seperti ini. Pak Saka, kalau seumpamanya Pak Saka butuh uang, kenapa nggak ngomong langsung aja sama saya? Saya pasti pinjemin kok. Dengan melakukan hal seperti ini Pak Saka itu ngejelekin namanya Pak Saka sendiri. Mohon maaf Pak Saka, tapi saya nggak bisa lagi mempertahankan Anda di perusahaan ini. It's okay Pak Justin, it's okay. Saya bisa terima kok. Saya datang ke sini, saya mau memulai karir saya dari nol. Bukan ini yang saya harapin. Saya tahu saya dicurangin, tapi it's okay. Mungkin itu memang kemauannya Pak Justin, ngundang saya ke perusahaan sebesar ini. Saya udah senang-senang, ternyata memang saya diundang ke sini, dipekerjakan di sini hanya untuk dimalu-maluin. It's okay. Pak Saka, saya nggak kepikiran ke sana. Kok malah berani-beraninya Anda menuduh seperti itu? Saya mohon maaf kalau Anda kecewa udah memperkerjakan saya di sini. Dan saya juga mohon maaf karena Anda akan nyesel dengan semua perbuatan yang Anda bikin ke saya. Terima kasih. Saya sudah muak lihat muka kamu. Sekarang juga kamu pergi. Pergi! 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 Papa tenang dulu, tenang Mama, Papa tenang. Mama sama Papa nggak bisa memutuskan sesuatu dengan keadaan pikiran kacau kayak gini. Please, jangan ya. Oke, kita ngomong baik-baik. Gak bisa. Pergi kamu! Ma, please, Ma. Oh, dia jangan nyentuh-nyentuh. Sekarang juga kamu pergi! Please, Papa nggak mau pisah sama Mama. Pergi! Pak, udah Pak, please. Papa keluar aja, biar Galvin yang ngomong sama Mama. Papa minta tolong sama kamu. Bikin pikiran Mama berubah, ya. Papa nggak mau pisah sama Mama. Nggak mau, Vin. Pergi kamu, pergi! Galvin tahu kalau Papa itu sudah banyak berbuat salah sama Mama. Tapi untuk kali ini, Ma, Galvin percaya sama Papa kalau Papa itu udah gak ada hubungan lagi sama Tante Anjani, Ma. Dan Mama bisa lihat kan, bagaimana sikap Tante Anjani sekarang ke Papa. Tante Anjani terlanjur sakit hati, Ma. Mama harus tenang dan jangan emosi. Nggak bisa, Vin. Maafin aku ya kamu. Aku nggak tahu kalau ibu bakal semarah itu sama kamu. Gak apa-apa. Nanti kita coba lagi, ya. Terus kita harus gimana sekarang? Aku mau cari penginapan. Kamu pulang aja ya. Siapa tahu kamu bisa ngomong dari hati ke hati sama ibu kamu dan ibu kamu bisa berubah pikiran dan bisa dapat istri.
Aku yakin kita pasti bisa ngelewatin ini sama-sama, sayang. Kamu harus kuat. Semangat. Makasih ya. Aku percaya sama kamu. Sil, mau makan siang bareng saya nggak? Ada Dinda juga. Boleh tuh. Daripada Sisil makan sendirian. Yuk. Ajakin Selen juga deh, Bu. Kasihan tuh dia. Pasti dia makan sendirian. Oh iya benar. Coba. Rin, Sel, gue baru mau nelfon lo. gue mau ngajakin lo makan. Makan bareng yuk. Iya, ini gue mau ngajakin lo makan siang bareng. Oke. Ada Dinda juga. Yuk. Gue gak jadi ikut. Kalian aja yang makan. Gue makan sendiri. Bayarin. Lupa Sisil. Pasti dia nggak akan mau kalau ada dokter Dinda. Iya, benar juga sih. Sak, Gue pesan minuman yang biasa, Bang. yang biasa. Oke. Sak, lo ada masalah? Kok mukanya gitu? Dipecat gue sama Justin. Dipecat? Ya udah bentar. Gua ambilin minumannya biar lo cerita lebih tenang ya. Bentar. Apa? Dia dipecat? Oke, terima kasih ya. Siapa yang dipecat? Bukan siapa kok. Cuman karyawan biasa di perusahaan kita. Kayaknya ada yang ditutup-tutupi sama Ibu. Apa benar Saka melakukan itu? Kenapa aku yakin kalau dia itu tidak bersalah ya? Sepertinya itu semua cuma rekayasa aja. Gue yakin banget itulah dia. Justin tuh sengaja giniin gue. Dia emang nyari kesalahan gue, Bon. Ini yang dicari memang. Ya tapi emang apa alasan Justin itu ngelakuin itu ke lo? Lo pernah salah apa sama dia sampai dia tega ngejebak lo kayak gitu? Alasannya apaan lagi sih, Bon? Udah jelas. Dia mau bikin gue malu. Dan dia mau bikin image gue tambah jelek di depan Ariana. Supaya Ariana tuh makin benci sama gue, Bon. Bisa jadi sih, San. Tapi gue juga nggak tahu sih Justin tuh orangnya gimana, terus sifatnya gimana, kebiasaan gimana, gue juga nggak tahu. Tapi bisa jadi sih. Ya kalau bukan itu apalagi alasannya, Bon. Si Tommy mana sih? Tommy lagi ke kampung. Ya biasa bujukin ibunya Yuna biar direstuin. Oh ya, Sak, kalau emang lo butuh kerjaan part time, lo bisa kok bantuin gue di Cafe Jamais. Ya hitung-hitung sampai lo dapet kerjaan baru aja. Iya juga sih daripada gue nganggur ya. Tapi Yuna gimana? Udah, kalau masalah Yuna nanti biar gue yang beresin. Lo tenang aja. Mau, Bon. Gue butuh uang banget, Bon. Berarti lo jadi anak buah gue dong? Jadi gimana, Din? Proses perceraian kamu sama Bram udah sampai mana?
Aku batalin gugatan perceraian aku, Rin. Kenapa? Kok tiba-tiba dibatalin? Bukannya kamu kemarin kayaknya kamu udah yakin banget mau cerai sama Bram. Selama ini ternyata Bram itu jebak aku. Jebak tuh maksudnya? Dia sengaja ngebuat aku untuk gugat cerai dia biar dia bisa dapetin semua warisan orang tuanya. Dan aku harus bayar semua biaya pendidikan aku dulu. Dan aku nggak bisa biarin itu, Rin. Jadi kamu bertahan? Masalahnya orang tua aku juga bakal susah kalau misalkan aku cerai sama Bram. Apalagi aku yang gugat cerai. Aku nggak tahu ada perjanjian apa di antara mereka yang dari dulu sampai sekarang aku nggak pernah tahu. Tapi tetap aja sih, kamu nggak seharusnya bertahan seperti ini terus. Mau sampai kapan kamu biarin Bram nyiksa kamu terus, Din? Selamanya? Nggak mungkin kan? Jujur aku nggak tahu Rin harus apa. Aku bener-bener buntu. Karena apapun keputusan yang aku ambil itu bukan berpengaruh di aku doang. Saka? Kok jam segini kamu udah di rumah? Ya, Kenapa? mau dipecat. Kamu dipecat? Iya. Maksud kamu sekarang kamu jadi pengangguran lagi? Saka yang bener aja dong. Kamu baru aja bilang kamu diterima kerja, terus sekarang kamu bilang kamu dipecat. Kamu bikin masalah apa sih sampai dipecat kayak gini? Hah? Aku tuh nggak habis pikir sama kamu ya. Di hidup kamu tuh cuma ada masalah terus. Terus kan kalau kayak gini, kamu harus bilang apa ke orang-orang? Kamu mau bilang apa? Kamu jadi istri bisa nggak banyak omong, Dit? Kamu tuh harusnya support. Bukan banyak omel begini, Dit. Kamu nggak ngerti sama sekali. Kalau kamu nggak hamil, aku ceraiin kamu, Dit. Lebih baik aku sendiri daripada aku punya istri tapi kayak kamu. Terus sekarang kamu mau gimana? Kalau kamu pulang, kamu bakal ketemu sama Bram dan mendapat perlakuan yang sama. Emang kamu mau? Ya untuk sementara ini aku numpang di rumah Dante. Rumah apa Dante? Iya. Jadi semalam pas aku berantem sama Bram, Dante yang nolongin aku. Ya awalnya memang aku cuma mau nginep semalam doang. Tapi Tante Anjani yang nyuruh aku untuk stay sementara waktu. Ya syukurnya sih kamu ada tempat sekarang. Seenggaknya kamu bisa menghindar dari Bram. Cuman ya aku tetap gak bisa biarin kamu kayak gini terus, Dinda. Kamu gak seharusnya bertahan dengan keadaan kayak gini. Ini kalau Selin tahu soal ini sih berabe.
dong, kok jadi bahas itu sih? Ya sorry Bu, refleks. Kamu tega ya bilang kayak gitu sama aku? Iya. Iya, tega aku. Terus aku harus gimana ngadepin istri yang suka ngomel kayak kamu? Harus gimana? Kamu tuh harusnya bantuin aku, Dit. Kamu support aku, Dit. Kalau kamu nggak bisa bantuin, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Tapi diem aja. Nggak usah ngomel terus. Jangan sampai Saka tahu kalau Dion ayah dari anak yang aku kandung. Bisa-bisa beneran diceraiin aku. Keterlaluan kamu. Kamu yang keterlaluan. Mau dengar hot news nggak? Apa? Tapi nanti kalau gue kasih tahu, lo nangis lagi. Lo bisa gak sih? Gak usah mancing gue emosi. Kalau emang lo mau ngomong, kalau enggak, biar gue tinggal. Yakin? Yaudah. Oke. Gue kasih tahu aja deh. Daripada lo nanti mati penasaran ya kan? Kasihan. Jadi gini. Dinda sekarang udah tinggal di tempatnya Dante. Kayaknya Dinda sama Dante itu udah seserius itu ya, Saleh. Apalagi Bu Ririo itu kan setuju banget kan sama Dinda kan. Ya kan? Lo bisa gak ya? Mulai sekarang stop buat mancing emosi gue karena Dante. Karena gue udah gak peduli lagi. Gue sama dia juga udah putus. Sel. Gue gak yakin dia bakal diem aja. Ya, halo Justin. Halo Rin, kamu lagi sibuk nggak? Enggak, kenapa? Sebelumnya aku minta maaf Rin kalau aku lagi ganggu kamu. Cuman ada sesuatu yang pengen aku obrolin sama kamu. Ini soal Saka. Kenapa tiba-tiba ngomongin Saka, Justin? Iya Rin, aku barusan aja pecat Saka. Saka itu ketahuan melakukan kecurangan dalam perusahaan ini. Dia memanipulasi pengeluaran dana untuk budget baru aku, Rin. Sebenarnya aku nggak nyangka, Rin, kalau Saka bakal ngelakuin hal seperti ini. Makanya aku nanya langsung sama kamu. Tapi mau gimana pun juga, Rin, aku nggak bisa pilih kasih sama dia, soalnya bukti dan laporannya ada semua. Gimana ya, kalau kamu nanya pendapat aku emang ada masalah sih sama Mas Saka. Cuman aku harus akuin kalau Mas Saka itu soal pekerjaan gak pernah macem-macem, Justin. Ya walaupun memang belakangan ini hidupnya lagi sulit, lagi susah, tapi kayaknya Mas Saka gak mungkin ngelakuin itu sih. Tadi itu sebenarnya aku masih pengen ngobrol sama dia. Cuman Saka udah keburu emosi, terus dia tinggalin ruangan aku. Iya, ya udah, oke. Bye, Justin. Sebenarnya apa ya yang terjadi sampai Saka dipecat?
Kayaknya aku harus bicara dengan Saka. Bu Wiryo. Ada apa ya? Halo Bu. Halo Saka. Saya mau minta tolong sama kamu karena barusan saya telepon Justin tapi nggak diangkat-angkat. Tolong kamu pergi ke ruangannya Justin dan kasih tahu kalau saya sedang mencarinya. Bisa kan? Saya minta maaf ya Bu. Saya per hari ini saya udah nggak kerja lagi di perusahaannya Justin. Saya udah dipecat. Loh, memangnya kenapa? Kamu buat masalah apa lagi? Saya juga nggak tahu salah saya di mana. Yang jelas kayaknya memang ada yang nggak suka sama saya dan ngerjain saya aja gitu dan nyari kesalahan saya. Maaf banget ya Bu, saya nggak bisa bantu Ibu buat kali ini. Mungkin kalau Ibu mau nyari Justin langsung telepon aja ke kantor Bu. Mungkin bisa disampaikan langsung ke dia. Ya udah nggak apa-apa. Terima kasih ya Saka. Sama-sama Bu. Ini udah pasti ada sesuatu yang terjadi. Bu, kok bengong gitu sih? Lagi mikirin apa? Sorry Sales. Enggak, saya lagi kepikiran sesuatu aja. Emang ibu lagi mikirin apa sih, Bu? Tadi Justin nelpon saya terus bilang katanya dia habis mencat Mas Saka. Kok bisa? Ya Justin sih tadi bilangnya sama saya katanya Mas Saka itu memanipulasi budget proyek. Cuman saya ngerasa ada yang janggal di sini. Karena kayak bukan Mas Saka aja. Saya nggak percaya kalau Mas Saka bisa ngelakuin itu. Tapi bisa aja sih, Bu. Ibu lupa ya, listennya Pak Saka sekarang siapa? Bisa aja dia ngelakuin itu semua karena tuntutan istrinya dia. Atau karena terpengaruh sama istrinya? Bisa kan? Indah. Kemana lagi tuh cewek? Sialan, kalau kayak gini rencana gue bisa-bisa nggak berhasil. Apa ya yang harus gue lakuin buat bikin si Dinda tetap gugat cerai gue? Sekarang tuh gue lagi bingung banget Tante. Soalnya masalah nyokap sama bokap gue itu sampai ke bawah ke urusan pekerjaan. Lo bayangin aja, mereka berantem hebat di kantor. Dan nyokap gue ngancem, kalau mereka sampai bercerai, nyokap gue akan minta saham dari bokap gue. Anda sendiri gimana? Ya jujur sih gue nggak akan rela kalau nyokap gue dan bokap gue akan bercerai cuma gara-gara masalah di masa lalu. Ya susah juga sih Vin, kalau udah bawa perasaan dan masa lalu. Anda sendiri aja masih terjebak kan sama masa lalu Anda. Dan itu sangat mengganggu. Iya juga sih. Nah, kalau lo gimana? Masalah lo udah kelar belum? Saya lagi bingung, Vin. Masalah saya sama Selin itu berulang terus. Dan itu hanya soal Dinda.
Tapi di sisi lain, saya nggak bisa ngebiarin Dinda disakitin terus sama suaminya. Menurut gue sih, ini menurut gue ya, Dinda itu kan udah dewasa. Harusnya dia bisa menyelesaikan masalahnya dengan sendiri. Dan gue pikir lo nggak perlu mengorbankan hubungan lo sama Selin demi Dinda. Saya nggak punya pilihan, Vin. Karena saya nggak mau Dinda disakitin terus sama suaminya. Coba Anda bayangkan, gimana kalau Anda berada di posisi saya, dan Anda melihat Ariana ada di posisi Dinda. Pasti Anda akan melakukan hal yang sama seperti saya. Kamu yakin? Apa nggak aku ikut kamu cari penginapan aja, Tom? Nggak usah, sayang. Kamu pulang aja ya. Takutnya kalau kamu ikut sama aku, ibu kamu malah makin marah. Mendingan kamu istirahat, biar ibu kamu juga nggak mikir yang aneh-aneh. Ya. Ya Tuhan, Yuna. Kamu masih sama Tommy? Kamu pulang? Hah? Kamu pergi sama dia? Iya? Tante Yuna cuman... Oh, kamu mau pergi sama dia? Iya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu pilih dia ya udah. Tapi jangan harap ibu bakal nganggep kamu anak. Karena ibu nggak mau punya anak yang kebangkang. Yang cuma bikin malu keluarga. Padahal sedikit lagi usaha gue berhasil, tapi dia pasti nggak pulang lagi nih. Dante, pasti dia nginep di rumah Dante. Aku bakal lakukan apapun agar Dinda tetap buka cerai aku. Silakan masuk. Akhirnya pulang juga ya kamu dari mana? Dari rumah pacar kamu ya? Anda ngapain ke rumah saya? Bu, kenapa ibu bilang kayak gitu sih? Kan kata ibu udah sadar kalau ibu terlalu menuntut Yuna. Tapi kenapa ibu masih kayak begini? Iya, ibu memang udah sadar ya, memaksakan kehendak ibu menikahkan kamu sama Anwar. Tapi nggak gini juga restuin kamu sama dia. Ibu sampai kapanpun gak bakal restuin kamu sama dia. Bu, Yuna dan Tommy sadar kalau kita emang salah. Tapi Yuna mohon sama ibu kasih kita kesempatan, Bu. Kita janji kita nggak bakal ngecewain ibu kok. Aduh Yuna, udah. Ibu nggak mau denger alasan kamu lagi. Kalau emang kamu mau pergi sama pria yang kamu suka, ya udah silakan. Ibu udah capek. Tante, kasih saya kesempatan sekali lagi, Tante. Saya benar-benar mencintai Yuna, Tante. Kesempatan kalian tuh udah habis. Apalagi kamu. Saya nggak bakalan ya kasih restu buat kamu sama anak saya. Ya udah, kalau kamu pergi sama dia, silakan. Tante. Bu, Tom. Udah nggak apa-apa, biarin aja. Nanti aku coba ngomong lagi sama ibu kalau emosi ibu udah stabil. Tapi percuma kalau ngomong sekarang, ibu tuh nggak bakal dengerin kita. Halo? Iya, Pak. Oh, Bapak sekarang udah nginep di hotel?
Iya. Pak Wijaya santai dulu aja lah, biar nggak usah stres, jadi nggak usah dipikirin banget, Pak. Oke, Pak, oke. Kemarin gua gagal ketemu sama Sisil gara-gara ada Pak Wijaya. Malam ini gua harus berhasil ketemu sama Sisil. Tuh kayaknya Selin deh. Ngapain dia di situ? Oke. Pasti dia lagi mikirin Dante. Jangan pernah ngurusin rumah tangga saya. Oke? Emang Anda siapa? Saudara Dinda, bukan kan? Ngajari Dinda, bukan kan? Bram, cukup. Kamu jangan macem-macem sama Bu Wiri. Aku kesini cuma mau ngambil barang yang ketinggalan kok. Bukan buat pulang. Tante, aku ke kamar dulu ya. Tunggu di sini ya, Tante ya. Iya. Kalau Anda berani mendekati Dinda lagi, saya tidak akan segan-segan melaporkan Anda ke kantor polisi. Emangnya Anda siapa? Anda nggak tahu siapa saya? Saya bisa aja bikin Anda menyesal. Jadi kamu berani mengancam saya? Kamu belum tahu siapa saya. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Ngapain lo kesini? Gua ngeliatin lo ngelamun sendirian di sini, nggak tega gua liatnya. Kayak orang susah lo kayak gini. Nih, Bil. Apa sih? Sotoy banget. Yang orang susah juga siapa? Udahlah, Sel. Gue tuh udah tahu lu. Udahlah. Lu ngapain sih? Masih aja mikirin si Dante. Kayak nggak ada cowok lain aja. Kalau lo datang ke sini cuma mau bikin gue kesel, bikin nambah masalah baru, lo mending pergi. Lagian juga lo urusin aja cewek lo. Kalau ada cowok yang ngakuin cewek itu sahabatnya, itu artinya tuh dia udah males sekali sama lo. Cocok. Pasangan yang serasi. Sama-sama tukang kompor. Gini ya Coki ya, lo mau pergi sekarang atau lo gue siram? Tunggu dulu. Ini gue kasih minum buat lo minum, jangan dibuang-buang. Ingat, si banyak lo orang yang kekurangan air, jadi lu jangan buang-buang. Lo mau pergi? Apa gue siram? Iya, gue pergi. Iya, Jel. Aku tuh happy banget tahu. Soalnya si Niken yang suka ngerendahin aku, nyinyirin aku sekarang keluarganya dalam taraf kehancuran. Hancur bagikan debu. Oke, nanti disambung lagi ya. Oke ya. Bye. Arin kok datang ke sini nggak bilang sama Mami, Nak? Itu Mami habis ngapain nih? Mami gosipin Tante Niken. Udah dong nih, jangan kayak gitu nih. Itu nggak baik nih. Harusnya tuh kita doain loh. Orang lagi kena masalah, lagi kena musibah, bukannya digosipin nih. Arin, kamu tuh nggak kenal Mami apa ya? Mami tuh nggak ngegosipin. Apa yang Mami omongin itu fakta, realita ya, Nak. Iya, tapi tetap aja Mi. Mami nggak baik lah ngomongin itu, ceritain itu ke teman-teman Mami. Kasihan Tante Niken sama Umi Jaya. Kok Mami jadi bingung ya, Nak? Kamu datang ke sini nemuin Mami,
cuman buat ngebelain si Niken yang terus-terusan ngomongin Mami yang enggak. Kamu marah-marahin Mami kayak gini, kamu gak ngerasain sih nak gimana rasanya sakit hati Mami? Gak kamu, gak papi kamu sama aja, gak ngertiin Mami. Papinya. Kalau nggak ikhlas nggak usah bikin, Dit. Emang aku nggak ikhlas? Aku tuh nggak habis pikir sama kamu ya, Sam. Bisa-bisanya kamu tuh nyakitin hati aku di saat aku lagi ngandung anak kamu. Jadi suami nggak ada perhatiannya sama sekali sama istri. Dan aku tahu ya, Sak ya. Kamu beliin aku cincin baru, tapi cincin itu cincin murahan kan? Dit, kamu tahu nggak kenapa aku dipecat? Ini semua karena kamu. Kamu maksa aku buat beli cincin baru buat kamu. Kamu ancem aku terus, Dit. Kamu menyanyiin aku sih? Dit, aku sampai minjem, Dit. Aku karyawan baru di perusahaan Justin. Aku minjem. Aku udah ngambil barangnya. Mau kemana kamu? Bukan urusan kamu. Ayo. Yuk. Enggak, kamu di sini. Lepasin, Bram. Stay here. Kamu apa lagi sih? Rumah kamu tuh di sini, sayang. Lepasin. Saya sudah peringatkan Anda untuk tidak menyakiti Dinda. Jangan pernah urusin rumah tangga saya. Nanti aku udah bilang kamu tunggu di mobil aja. Saya nggak akan biarin dia. Kalau dia menyakiti kamu lagi, lepasin nggak? Ternyata datang ya pahlawan kesayangan kamu ya. Ibu sama Dinda duluan aja ke mobil. Oke. Ayo. Dante. Kamu nggak bosan-bosannya ya? Ikut campur sama urusan rumah tangga saya. Tuh, kamu udah ngerasa hebat ya? Ya. Dapetin Dinda. Kamu mau sama dia? Silahkan Dante. It's okay. Tapi one thing, gugat cerai saya dulu. Ya, saya akan pastikan Anda akan segera bercerai sama dia. Din, ini kamu minum dulu, biar kamu lebih tenang. Makasih. Gimana perasaan kamu sekarang? Fine? Ya. Terus sekarang, apa rencana kamu ke depannya? Jujur aku nggak tahu Dante, aku benar-benar nggak tahu. Aku takut kalau aku cerai sama Bram, nanti orang tua aku juga kena imbasnya. Aku tuh harus cari cara supaya aku bisa pisah sama Bram tanpa bikin masalah ke orang tua aku. Aku bingung. Yang pasti ya, Din, saya nggak akan ngebiarin kamu balik ke rumah itu lagi. Karena saya yakin, Bram bakal ngelakuin hal yang lebih kasar dari ini. Oke? Tante juga nggak mengizinkan kamu kembali lagi ke rumah suami kamu.